Halo Sobat Immanuel, kembali lagi di Immanuel Podcast bersama saya, Grace. Hari ini saya senang sekali kedatangan narasumber yang luar biasa, pastinya dokter spesialis Rumah Sakit Immanuel, Dr. Bintang, SP, THT, KL. Beliau adalah luar biasa, bukan hanya seorang dokter spesialis, tapi juga seorang traveler, hobinya traveling, jadi pasti wawasannya luas. Juga dia hobi kuliner, bisa banget masak. Saya pernah ngerasain masakan buatan beliau. Jadi memang ini wanita super multi talented dan sekarang lagi hobi kayaknya berkebun ya dok ya. Berkebun sama lagi hobi itu ngurusin cupang. Waduh, ikan cupang nih buat diadu dok. Jangan ini dong. Luar biasa narasumber kita. Nah sekarang thank you dokter. Apa kabar? Selamat siang. Puji Tuhan baik. Semoga Amin, kita ya. semua sehat ya. Ya semoga Sobat Immanuel juga semua di rumah sehat ya dok ya. Ya, Dan amin, dokter di sini juga amin. dokter Immanuel juga semua sehat. Amin. Dok, kita mau ngobrolin tentang yang sedang tren sekarang yaitu tetap sih nyerempet COVID-19. Oke. Yang Belum move on ya? Belum dari move COVID ya? on karena itu masih trending topik. Oke. Gimana? Salah satu gejalanya berhubungan dengan ekspertis dokter, keahlian dokter, yaitu anosmia ya dok ya. Ya. Dan kayaknya itu gejala paling banyak justru ya. Setelah kita mempelajari daripada demam, batuk, pilek, justru yang paling banyak malah anosmia. Anosmia, ya betul. Kayaknya Sobat Immanuel pengen tahu apa sih anosmia itu dok? Oke, anosmia itu sebenarnya dia adalah anosmia itu kehilangan penghidu. Jadi kemampuan kita untuk mencium bau-bauan, penghidu mencium ya, menghidu bau-bauan itu hilang, berkurang. Kalau hiposmia itu berkurang. Kalau anosmia tuh hilang penghidunya. Itu sebenarnya salah satu gejala dari ada banyak penyakit lain yang juga gejalanya sama. Tetapi pada saat pandemi ini anosmia ini sekarang lagi naik daun nih karena lebih dari 40% malah ada referensi yang juga yang bilang di atas 50% keluhan pasien itu adalah anosmia. Jadi umumnya anosmia ini disertai dengan gejala kehilangan pengecapan juga. Jadi tidak bisa dia berdiri sendiri tanpa gejala lainnya, tapi bisa juga dia disertai dengan gejala lainnya. Dan kadang-kadang kita abai karena kita berpikir bahwa nanti juga kembali lagi. Nah kadang-kadang karena kita nggak paham apa ini anosmia, seringkali kita kelewatan. Nah pada masa pandemi ini kenapa dia jadi penting? Karena begitu kita anosmia itu artinya di dalam tubuh kita, di rongga hidung dan di belakang hidung, di nasofaring kita itu sudah terisi atau sudah ada yang hidup di situ virusnya. Jadi si corona ini bersarang di situ betul. Jadi kenapa dia jadi, kan kalau buat pasiennya cuma gangguan penghidup yang akan kembali normal lagi, sebenarnya nggak terlalu mengerikan ya. Jadi kan dia akan kembali lagi kok normal lagi. Tapi yang jadi masalah adalah waktu kita mengalami anosmia ini sebenarnya di hidung kita sudah ada virusnya tuh udah hidup di situ. Kenapa dia jadi penting? Karena kalau kita biarkan, kemudian kita pergi kemana-mana, kemudian masker kita buka, ngobrol sama temen dan sebagainya, droplet kita kemana-mana, kita menulari orang lain yang mungkin orang lain tadi punya penyakit penyerta. Di kita gejalanya ya cuma anosmia aja, dia kembali normal dalam 2 minggu katanya rata-rata 2 minggu dia akan kembali normal. Tapi bagaimana dengan orang lain yang tidak sengaja tertular oleh kita? Kalau mereka punya penyakit penyerta seperti asma, diabetes, mereka bisa mengalami kejadian yang jadi lebih berat. COVID-19 yang jadi sebenarnya berat, itu yang harus menjadi perhatian
kita bersama gitu Thank pada you, Dok. kasus anosmia. Jadi anosmia itu kehilangan Indra indera penciuman ya. penghidu. Karena ada juga yang bilang bahwa kehilangan menjelaskan kehilangan rasa, jadi kayak selera makannya Ya, jadi kayak jadi biasanya padahal disertai bukan dengan ya, itu jadi, gejala penyertanya ya, anosmia. jadi anosmia itu jadi pada di masa pandemi Iya. ini anosmia itu bisa sendiri, tapi dia bisa juga barengan sama si dysgesia tadi. Jadi gangguan dysgesia itu pengecapan. beda lagi namanya ya, Dok ya. Agesia kalau dia hilang sama sekali, dysgesia kalau kita mulai berkurang atau terganggu pengecapannya. Walaupun susah juga ya. Apa tadi dokter? Anosmia, hiposmia ya, Dok ya. Iya. Batasannya apa, Dok? Kalau anosmia tuh gini, kita mencium apapun udah nggak kecium aja. Benar-benar kan biasanya bisa. Betul. Nah, kalau kita hiposmia, bau yang menyengat masih bisa kita cium. Jadi kalau misalnya tapi parfum yang keras banget kita bisa cium, atau minyak kayu putih, biasanya saya coba-coba minyak kayu putih masih bisa kecium, tapi parfum yang biasa saya pakai saya nggak cium. Terus orang goreng masak apa di dapur saya nggak bisa cium, biasanya saya bisa mencium. Nah gitu. Jadi parfum yang menyengat dan minyak kayu putih bisa kita jadikan untuk contoh ya, jadi bau-bauan yang menyengat aja. Kalau kita nggak punya minyak kayu putih yang menyengat, kira-kira apa bau, kita cobain gitu. Jadi mungkin ada orang yang kentut mungkin ya, Dok ya, itu berarti mungkin ada terganggu. biasanya kalau pasien yang ibu-ibu bilangnya, biasanya kalau anak saya pup, saya tahu kalau dia punya bayi. Sekarang saya nggak kecium, jadi saya nggak tahu kalau dia lagi pup. Ya sorry ya, bukan nggak sopan, tapi ini kan ilmiah ya, Dok ya, aplikatif di praktis di kehidupan sehari-hari gitu. Itu sih kalau yang masa pandemi ini kita bicara yang masa pandemi ya. Jadi setiap kali kita ketemu anosmia atau hiposmia atau agesia, dysgesia tadi yang mendadak kejadiannya, yang kita pikirkan pertama, jadi dia mendadak, nggak perlahan-lahan gitu. Itu yang pertama kali kita pikirkan sampai terbukti kita salah adalah si COVID ini dulu. Jadi kalau misalnya ada pasien seperti itu, kalau kita merasa seperti itu, segeralah datang ke dokter. Nanti di dokternya kemudian akan mencari selain itu gejala-gejala apa lagi yang akan mengarahkan kita kemana gitu ya. Iya, Dok. Iya. Tadi kita udah jelas nih, dokter udah jelasin apa itu anosmia, kenapa bisa terjadi, gitu, dan gejala penyertanya ya, Dok ya. Gejala penyertanya tadi yang dysgesia. Ada lagi nggak sih, Dok, gejala penyerta lain? Kalau pada kasus COVID nih? Iya. Mungkin gejalanya kalau tergantung sama penyakitnya apa kan. Jadi kalau kita bicara tentang anosmia kan, kalau kebetulan nih karena masa pandemi, jadi kita bicaranya dia lagi di kejadian mendadak COVID, anosmia ya dia COVID. Tapi kalau anosmia yang bukan karena COVID juga ada. Jadi anosmia itu kan prinsipnya adalah kita kehilangan sensor, kehilangan kemampuan penghidu kita. Nah, di hidung kita, di atas itu, di bagian atasnya itu ada dalam tanda petik ada kayak sensornya, saraf yang berfungsi sebagai sensor. Jadi udara yang dari luar nih yang membawa bau-bauan tadi, kemudian dia akan menyentuh bagian atap tadi dan oleh sensor tadi ditangkap nih bau-bauannya. Nah, semua penyakit yang menyebabkan gangguan pada hantaran tadi itu bisa menyebabkan anosmia. Nah, umumnya yang terjadi pada penyakit-penyakit lain itu umumnya terjadi perlahan-lahan. Nah, sedangkan kalau pada yang kejadiannya dia mendadak itu pada yang kasus COVID seperti ini atau trauma misalnya. Trauma kan juga kita bisa tiba-tiba betul. Tapi kalau misalnya dia karena alergi hidung, kemudian karena adanya polip atau karena usia. Jadi kalau kita pada orang lanjut usia, kalau gangguan pendengaran itu kan bisa terjadi juga gangguan pendengaran ya, namanya presbikusis. Nah, pada orang tua itu juga bisa terjadi gangguan penghidu, tapi itu terjadinya perlahan-lahan gitu. Jadi waktu itu penting ya, bagaimana prosesnya tanpa disertai. Jadi misalnya saya tiba-tiba nggak mencium, tapi saya nggak pilek, hidung saya nggak mampet, terus nggak ada apa-apa, tiba-tiba aja nggak ada gejala apa-apa, nggak ada. Nah, itu yang kita pikirkan duluan adalah COVID ini dulu yang kita pikirin. Walaupun COVID juga bisa dengan tadi ya, Dok, pilek, batuk, sakit dalam gitu. Bisa seperti itu. Jadi apakah misalnya ada sesuatu misalnya di kepala atau ada tumor otak, itu bisa? Nah, bisa.
Bisa, tapi kan banyak. Jadi untuk penciuman ini kan kita selain sensornya Iya, tadi kan iya. persepsi juga ada Oh, ya. iya, Jadi iya. kalau yang kita bicarakan pada kasus COVID ini dia hanya yang di perifer aja kan Oh, kejadiannya, iya, dan iya. itu biasanya dia tidak permanen, dia akan kembali lagi normal kembali. Tapi kalau misalnya dia karena tumor, misalnya ya Iya, tumor iya, sentral di iya. otak, ya kasusnya dia tidak akan kembali normal kalau tanpa penanganan di Oh, otaknya misalnya, iya. kalau belum terjadi Luar kerusakan yang biasa. permanen. Gitu. Oke, Dokter Bintang. Terima kasih tadi kita sudah belajar sama-sama tentang pengertiannya anosmia, alasannya kenapa bisa terjadi, gejala-gejala lain, penyebab lain selain COVID-19. Nah, Dok, ada nggak sih cara untuk mencegah, mengobati anosmia ini? Oke, kalau buat anosmianya sendiri kan dia hanya gejala dari banyak penyakit ya. Oh, iya. Nah, yang kita bicarakan di sini kan yang utamanya sekarang COVID-19. pada COVID ya, pada COVID-19. Jadi ya seperti pada umumnya untuk menghindari kita terinfeksi atau terpapar COVID, tertular COVID dari Iya, Dok. sekitar kita Iya. itu seperti yang sudah sering disampaikan oleh pemerintah, yang dulu dikampanyekan kemana-mana itu adalah 3M. 3M. 3M, memakai masker yang benar, yang benar ya, pakai maskernya bukan pakai masker sekedar memakai masker, tapi gunakan masker yang benar. Iya. Posisinya yang benar, letakkan, jangan dipegang bagian depannya karena depannya tuh udah kotor. Jadi kalau kita harus memperbaiki, pegang bagian talinya, diatur talinya. Kalau kita harus mau makan atau mau minum, buka, jangan taruh di leher, jangan diletakkan di leher, apalagi di jidat. Oh, kan siap. emangnya bando, bukan kan gitu. Bukan kompresan juga ya. Memangnya demamnya. Jadi letakkan di tempat yang bersih. Kemudian begitu selesai minum makan langsung dipakai lagi. Jadi kalau misalnya kita kebetulan makan bareng-bareng temen, ya setelah makan ya udah pakai dulu, baru kita ngobrol lagi. Baru satu tuh M-nya ya, menggunakan masker. Yang kedua adalah mencuci tangan. Setiap kali menyentuh permukaan, cuci tangan. Bawa hand sanitizer kemana-mana. Tapi kalau misalnya di situ ada air mengalir dan sabun, itu lebih baik gunakan ya, cuci itu. tangan pakai sabun ya, Dok ya. Makanya di mana-mana kan ada ya sekarang disediakan ya buat cuci tangan. Dan yang ketiga adalah menghindari jarak yang terlalu dekat dan kerumunan. Jadi jaga jarak dari orang-orang sekitar kita gitu. Nah itu yang harus kita lakukan, dan kalau memang nggak perlu-perlu amat, nggak usah keluar-keluar rumah dulu, kecuali penting sekali dan kita memang harus ya. Tadi 3 itu nggak boleh lupa, harus meeting, usahakan untuk kalau bisa ketemuan meeting bisnis yang tidak di yang harus yang santai-santai gitu, kalau bisa di outdoor, jangan di ruangan tertutup dengan sirkulasi yang kurang bagus. Kalaupun harus ketemu, usahakan ruangannya outdoor ya. Jadi bukan ruangan. Iya, ya kan kalau outdoor kan sirkulasi udaranya bagus. Lebih kan, baik, nah itu yang penting. Nah, tapi kalau nggak penting-penting amat, udah di rumah aja ya. Iya, virtual. Iya. Dokter, kalau misalnya ada lagi nih, kan bukan cuma COVID-19 ya dok ya, mau konsultasi, dengar Sobat Immanuel dengar podcast kali ini pengen konsultasi lebih jauh nih seputar THT, telinga, hidung, tenggorok ya dok, kemana nih dokter? Ke klinik THT di Gedung Pusat Diagnostik hari Senin sampai Sabtu kecuali hari Kamis. Saya ada dari jam 8 sampai jam 12.30. Nah, kecuali Kamis. Tapi jangan khawatir, selain saya banyak dokter THT hebat-hebat lain loh di Immanuel. Jadi kita semua sama hebatnya. Waduh, paham ini. Promosikan. Iya, kru THT Rumah Sakit Immanuel ya. Jadi pasti temui Dokter Bintang setiap hari ya dok ya, ada Senin sampai Sabtu kecuali hari Kamis. Tapi bukan berarti nggak ada dokter THT yang lain ya hari Kamis ya. Jadi jam karena di Immanuel tuh semua dokter Senin sampai Sabtu tuh lengkap. Iya. Dan nggak usah khawatir lah ya. Jangan khawatir ke Rumah Sakit Immanuel karena kami sudah menjalankan protokol kesehatan dengan sangat hati-hati dan dengan sangat ketatnya. Jadi jangan khawatir. Terima kasih Dokter Bintang. Katanya tadi Dokter Bintang mau kasih kita closing statement atau pesan-pesannya. Nah, selama masa pandemi ini yang paling penting buat kita adalah bagaimana kita menjaga diri kita dan pikiran kita tetap happy, tetap bahagia, dan tetap positif menghadapi pandemi. Sekalipun kita mungkin probable COVID atau
terindikasi tertular COVID, tetap jaga pikiran kita, tetap jaga hati kita untuk tetap bahagia, tetap positif, kita pasti bisa melewati masa pandemi ini. Dan jangan takut untuk mencari pertolongan. Begitu kita ada gangguan penciuman, jangan diem di rumah. Karena tadi yang di depan awal-awal kita kan sebutkan yang paling membuat yang harus menjadi perhatian kita adalah kalau kita menjadi penular ke orang lain. Di kita gejalanya mungkin hanya gangguan penciuman, tapi kalau orang lain kena, keluarga kita, kakek nenek kita misalnya, mereka punya penyakit penyerta, bisa berbahaya buat mereka. Oleh sebab itu, segera datang ke dokter, nggak usah khawatir, datang ke dokter dan mencari pertolongan. Nanti di situ ketemu dokternya akan dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan lebih lanjut, termasuk di dalamnya swab PCR untuk memastikan bahwa diagnosis kita tepat atau mungkin ternyata bukan COVID gitu. Nah ini yang penting, jangan takut. Jadi hati dan pikiran kita harus happy. Makanya tadi positif ya, Dok, makanya main cupang. Bercanda nggak. Jadi gimana caranya apapun ya kita harus punya hobi, bener. Punya hobi itu perlu, karena pada saat kita yang sudah mulai stres dengan pekerjaan atau dengan target-target yang begitu banyak, masalah-masalah dalam hidup kita harus punya sedikit pelarian, tapi yang tetap positif. Jadi kita nggak akan jadi tertekan. Thank you Dokter Bintang. Nanti lebih lanjut lagi podcastnya mungkin bisa tentang hobi, bukan cupang, mungkin tentang anggrek atau apapun tentang traveling. Jadi bagaimana bagaimana tetap bahagia selama pandemi. Siap Dokter. Oke. Sobat Immanuel, demikian podcast kali ini. Kembali lagi di podcast di episode selanjutnya bersama saya Grace. Bye. Bye-bye.